Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gua Gazi Vika Putra di channel Maliun Tinubu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu dan yang lagi kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Minggu 5 Maret 2023, sekarang jam 7.45. Di luar hujan lagi, padahal kemarin cuacanya cerah banget. Ya gak tau lah, kalau di daerah lain pasti ada yang panas, ada yang hujan juga. Hari ini temanya seperti yang udah gua janjiin sebelumnya. Hari ini gua mau bahas review helm yang udah lama gua pakai. Helm half face, bukan helm yang mahal juga sih. Cuma ini helm udah berjasa banget di kehidupan gua dari selama gua kuliah sih. Dari 2016 sampai 2019. Kemudian pada tahun 2019 mulai beralih ke helm full face. Helm full face itu nanti juga akan gua review. Kebetulan gue punya satu lagi helm half face di situ. Cuma nanti gilirannya. Helm pertama yang mau gue review di video kali ini adalah ini. Kalian udah bisa lihat dari depan. Yang punya helm kayak gini juga udah bisa menebak ini helm apa. GM New Impreza. Kan dulu ada Impreza lama dan yang gue pegang ini Impreza baru warna Black Dove dengan sedikit warna bukan bronze, bukan perunggu, tapi gunmetal kayaknya. Tapi warna yang mendominasi di helm ini adalah hitam Dove. Cuman emang banyak tempelan-tempelan sih di sini. Helm ini beli di Palu dulu, harganya 300-an. Dan gue pakainya itu sampai 2019. Gue pakai itu selama kuliah. Sebelum akhirnya tahun 2019 kan udah mulai mikir ke masalah safety. Akhirnya pindah ke helm NHK GP 1000, NHK GP 1000. Sampai sekarang helm itu juga masih gue pakai. Sedangkan helm ini udah gue simpan sih. Kenapa bisa pilih ini? Latar belakangnya dulu kan, kalau ngampus kan dari rumah ke Palu kan panas tuh, silau kan, jadi butuh helm yang ada door visornya biar gak repot pakai kacamata hitam terus kan. Pokoknya orang di mana-mana butuhnya yang praktis kan. Jadi ya udahlah, dibeliin ini, gue pakai sampai 2019 kan, selama ngampus itu. Alhamdulillah nyaman-nyaman aja pakai ini helm. Nanti kelebihan sama kekurangannya akan gua sampaikan di video ini. Jadi sistemnya review helm ini, gua reviewnya dulu di rumah, terus nanti tes helmnya langsung di jalan. Masing-masing video nanti akan ada tes di jalannya ya. Kebetulan gua udah lama gak pakai ini helm. Jadi kita akan bahas review detail helm ini ya apa adanya sih. Lightingnya aja itu apa adanya, lampu belajar malah. Ya udahlah, kita akan review dari eksteriornya dulu. Pertama, kacanya. Ini bukan kaca datar ya, ini masih cembung tapi clear. Yang clear, gue lebih suka pilih yang clear karena waktu itu ditawarin game Evolution, cuma gue gak mau karena di kota Palu itu adalah helm yang udah pasaran banget. Akhirnya ya udah pilih ini aja. Walaupun sebenarnya bukan helm ini yang mau gue pilih, tapi helm NHK Godzilla. Itu desainnya memang keren banget sih. Cuma waktu itu harganya lebih mahal dari ini. Ini harganya sekitar 300-an. Kalau NHK Godzilla waktu itu harganya 500 ribuan. Dari kacanya kita beralih ke topinya. Waktu itu kan masih zaman yang pakai topi yang guncing-guncing gitu kan desainnya. Tapi ada lah fungsinya. Dia kayak ngebelah angin gitu. Terus untuk ventilasi dia ada di atas ini 2. Tapi cuma satu yang bisa diklik buka tutup. Ini kan mekanismenya geser sih ini.
Cuma yang satu ini nggak bisa ditutup. Tuasnya macet, nggak tahu kenapa. Tapi ya udahlah, udah kebuka begini, hitung-hitung kan untuk memfungsikan sirkulasi udara yang masuk ke dalam kan. Terus di bagian sini ada jaring kiri kanan untuk exhaust-nya. Sirkulasi keluarnya ada lagi ventilasi di sini, tapi kayak nggak begitu berfungsi. Kurang paham sih. Kalau dilihat dari sini kayaknya ya mungkin dari atas sini, garis-garis ini, kisi-kisi ini, mungkin keluarnya lewat sini. Ya begitu sih. Di sini masih ada dua lagi ventilasi keluarnya, kiri, kanan, terus di sini ada logo GM gede banget nih, samping logo GM lagi, samping kiri, samping kanan juga ada lagi, di bawah sini ada lubang anti maling. Waduh, ini mic earphone bekasnya, gue tempelin di sini karena nanti rencananya mau coba jalan sih. Balik lagi, ini lubang anti maling, jadi bisa dimasukin rantai di sini. Tinggalin ya udah aman deh. Insya Allah semoga aman. Tapi biasanya kalau gua ngampus itu helm ini selalu gua tenteng kemana-mana. Jadi helm ini gak pernah gua tinggal di motor tuh selama di kampus. Selalu gua bawa kemana-mana. Ya untuk jaga-jaga sih. Karena di kampus juga ada beberapa yang bukan beberapa lagi. Emang dulu sampai sekarang kayaknya sering terjadi kasus kehilangan helm. Bahkan ada teman gua juga yang udah 2 kali kehilangan helm. Yang kehilangan kedua kalinya itu helmnya masih baru pula. Aduh, rip. Susah deh emang pencuri sekarang. Mungkin biar helm jelek juga langsung sikat aja. Terus untuk pengunci topi sama visornya dia emang menurut gua agak unik sih. Kalau orang yang awam dia sih susah bukannya. Padahal ini bautnya. Jadi solusinya ambil tang, jepit terus putar pelan-pelan, jangan malah dijepit kuat-kuat ya rusak ini nanti karena ini dari plastik juga. Terus helm ini juga punya double visor, ini ada dark visor kan ya. Sampai sekarang karena cuma gua doang yang pakai, ini masih berfungsi normal. Panjangnya pas, mengcover kayak nggak nanggung panjangnya. Ini udah pas panjangnya loh. Gelapnya juga pas, nggak terlalu gelap-gelap gimana, setidaknya mata kita nggak silau kan. Terus mekanismenya, kalau kita mau pakai ini tekan ke atas, kalau kita mau naikin lagi visor gelapnya, tinggal tekan tombol ini. Ini masih normal loh. Ada yang biasanya helmnya nggak mau naik atau malah suka turun sendiri kan, apalagi kalau visor luarnya. Ini nurunin dan naikin clear visornya malah effortless karena dia gak sekeras apa helm NHK gua. Coba lihat nih, effortless banget. Tapi walaupun dia emang gak keras naik turuninnya, ini gak pernah sampai kalau ketiup angin kencang tiba-tiba suka turun sendiri, gak pernah. Lagi pula kalau gua di jalan, di tengah jalan pasti gue selalu tutup kacanya, selalu diturunin ke bawah. Cuma karena di bagian yang warna bronze ini kan ada dipasang pakai 3 baut di sini, di bagian sini. Kalau kalian bisa lihat ada 3. Ini yang bikin sering kepentok sama kacanya, jadi agak lecet sini. Padahal biasanya kalau gue mau ngampus kan, helmnya emang selalu gue lap sih bagian kacanya. Terus apa lagi ya? Busanya itu busa yang bisa dilepas, jadi memudahkan kita untuk mencuci. Cheek padnya, gue gak tahu apakah ini bisa dikategorikan udah kempes atau belum. Cuma dari dulu kalau gue rasakan busanya yang gini-gini aja, gak ada tanda-tanda kempes. Gak tahu deh penilaian kalian gimana. Mau dibilang keras enggak, empuk enggak, tapi dia kayak kenyal-kenyal gitu. Masih bagus lah busanya. Padahal ini emang udah lama sih gua pakai. Terus busa bagian atas ini juga ada kayak semacam sirkulasi udara kali ya. Modelan pola-pola kayak gini. Walaupun di atas emang ada ventilasinya, tapi dia ada kayak apa namanya? Ada kain lagi yang nutupin. Nanti akan gua buka
terus gue kasihkan fotonya di video ini. Oh iya lupa, gue belum tahu ini spek shellnya ini, cangkangnya terbuat dari bahan plastik yang kayak gimana. Mungkin nanti akan gue lampirkan informasinya juga di video ini. Ukuran helmnya sendiri adalah L, tapi begitu gue pakai itu malah ngepres. Jadi dulu kan helm ini terasa agak kecil di kepala gue, jadi sengaja pilih yang L supaya nanti gak repot kan. Nanti kalau misalnya agak kebesaran, gue bisa lapis pakai, gue gak pakai balaclava sih, pakainya sih top jaket, tapi terus ada bagian penutup kepalanya. Jadi gue pakai penutup kepalanya ini dulu, baru pakai ini. Soalnya waktu itu kalau nggak pakai penutup kepalanya jaket, topinya tuh, helmnya jadi suka longgar. Helmnya agak lebih besar daripada kepala gue. Sedangkan helm yang satunya lagi, yang ini, itu ukurannya M. Helm dikasih sih, bukan dibeli. Kalau ini memang ukurannya L, sama kayak NHK GP1000, kalau bukan L, XL deh kayaknya. Cuma pas dipakai di kepala gua ini kayak apa ya, ngepres sekarang. Kalau udah dipakai agak lama, kelemahannya dia bikin helm bikin cepat ngantuk sih kalau udah agak lama dipakai. Untuk sirkulasi udaranya sendiri gue nggak tahu gimana, kayak gue nggak ngerasa ada masuk di sini atau tidak. Tapi setidaknya nggak apa-apa lah, hitung-hitung ini kan untuk perlindungan kepala juga. Atau gimana ya, selama ini gue belum pernah ngerasain sampai gerah kepanasan gitu. Bukan karena udah terbiasa, tapi gue berarti ini helm memang berfungsi sih ventilasinya, karena udah kebuka kan yang di bagian atas. Ini gak seperti helm keluaran sekarang yang ventilasinya itu apa namanya, begitu dibuka emang work, tapi kalau masalah kegedapan suara itu berisik banget. Kegedapan suaranya jauh dari yang diharapkan. Jadi kalau masalah kegedapan suara sekitar dari helm ini, gua rasa oke lah. Standar gua menilai kegedapan suara kalau di helm itu yang biasa gua pakai adalah ketika gua masih bisa dengar suara motor gua sendiri walaupun udah kenceng, udah lagi ngebut. Begitu sih standarnya. Apalagi mau dibahas dari helm ini. Ini bagian cheek pad, ini busa bagian crown padnya, bagian atas sini. Nah yang ini ternyata, yang gua tarik ini ternyata nggak bisa dilepas, padahal rencananya kemarin mau dicuci. Jadi beberapa hari sebelumnya busanya sempat dicuci dulu, terus kalau udah selesai dicuci baru deh gua review. Karena udah kotor banget dan udah apek juga karena lama nggak dipakai. Disimpannya di atas buffet sini. Karena gua sekarang udah pakai helm NHK itu yang full face. Terus kalau soal tempelan, banyak sih tempelan sini. Maksud gua nempelin beberapa stiker di sini supaya lebih terlihat aja. Maksudnya ini kan semua stiker yang gua tempel di sini adalah stiker yang bisa reflektif kalau terkena cahaya kan. Gua gak tahu, itu kan di belakang gua ada stiker. Ini ada stiker 46, di atas sini ada stiker Movistar Yamaha, udah tak lupa sih ini. Di ini stiker logo Bridgestone. Ini juga sama. Di belakang sini ada stiker berlogo Adventure Time. Dulu belinya tahun 2018. Waktu itu di Unpad kan, kebetulan ada senior dari Fakultas Kehutanan kayaknya ini. Rambutnya gondrong kan. Dia keliling di gedung auditorium lama waktu itu di kampus. Jualan stiker ini. Harganya 5.000 kalau nggak salah. Di visornya ada stiker lagi. Sini ada stiker bertuliskan Slayer, Movistar, Inura, nama depan Vigua sama Rampit. Kalau orang yang ngikutin budaya, bukan budaya sih, ngikutin kebiasaan anak muda di Malaysia sana pasti tahu lah ini apa. Ini nama FB gua dulu sih, cuman nggak bisa kepake lagi FB-nya, nggak tahu kenapa. Login aja nggak bisa. Tapi udahlah, diiklasin aja. Oh iya, mau lihat fittingnya kayak gimana? Bentar. Lepas bando juga.
Ini dari tadi hujannya belum selesai. Belum reda juga dari tadi. Padahal rencananya hari mau ngelap jendela rumah loh. Bentar lagi belum puasa guys. Bismillah. Nah, seperti ini fittingnya. Bagaimana menurut kalian? Oh iya, ini penguncinya micro detent atau micro lock kayaknya ya, bukan DD ring. Ya, helm 300-an mau dipakein DD ring kayaknya nggak mungkin deh. Kalau yang double D ring itu kan helm yang udah 500 ribuan ke atas, apalagi kalau yang sudah jutaan kan. Helm ini juga nggak support speaker intercom. Jadi gue pakai dulu ya untuk beberapa saat, nanti gue lepas lagi. Tadi gue udah singgung nggak support intercom, lubang untuk speakernya juga gak ada. Ya gak masalah sih bagi gue, lagi pula gue nggak begitu butuh sama yang namanya intercom. Nggak pernah touring juga dan nggak tahu mau kemana juga. Ini lebih ke perjalanan biasa sih. Ini ngepres loh. Gue gak pakai pengas apa-apa, sekarang udah ya begini-gini aja, gak goyang. Kalau dibawa di jalan dia gak sampai, kalau ketiup angin kencang tiba-tiba gak sampai ke belakang begini, karena helmnya udah ngepres. Itu pun gue baru sadar fitmentnya udah ngepas di kepala setelah beberapa tahun gak gue pakai. Cuma karena ngepres begini sekarang, kalau dipakai agak lama dia bisa bikin ngantuk loh. Mungkin karena kepala gue ketekan sama busanya helm. Padahal untungnya ini busa helm gak kempes loh ya, setelah beberapa tahun dipakai. Ini kan termasuk helm yang paling lama juga gue pakai selama kuliah. Bayangin aja, dalam satu hari di kampus itu udah berapa kali pakai nih helm. Belum lagi di jalan jauh, jalan dari rumah ke kampus terus pulang juga 20 km loh. Nah terus kalau kacanya ketutup seperti ini. Emang sih ini bukan helm yang kayak zaman sekarang visornya memanjang ke bawah, udah flat dipasangi pin lock. Karena emang visor bawaannya yang ini gak support pin lock. Dudukannya aja nggak ada. Nah ini pas dipakein dark visor, gimana? Pas kan panjangnya. Setidaknya celah untuk bagian hidung sini ada tersisa sedikit. Oke, pas di panjangnya. Udah oke lah. Biar ada kesan kayak misterius gitu. Ini siapa ini? Tapi ya kali kalau udah sore malam nggak mungkin kamu pakai apa namanya? Pakai visor dark visornya ini. Nanti sepertinya gua akan agak lambat ngupload video di channel gua karena gue mau selesaiin dulu satu helm satu review. Nanti sesi berikutnya adalah sesi testing helmnya di jalan kayak gimana. Nanti kameranya akan gue tempelin di speedometer gue karena ada base mount satu lagi yang udah gue tempel di kaca speedometer gue. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung gimana rasanya pakai helm itu. Maksud gue kayak sudut pandangnya itu loh. Jadi kalau ditanya apakah ini masih nyaman, menurut gue sih masih. Lagi pula coba gue doang yang pakai, walaupun kegedapan suaranya emang nggak terlalu bagus, masih cukup lah. Terus kelemahan lainnya dari helm ini, dia bunyi-bunyi guys, nggak tahu nih kedengaran apa nggak. Dia kalau ditekan gini, ini topinya agak ngeselin sih, sampai ada lecetnya, catnya terkelupas. Kalau digoyang-goyang gini aja, itu ketahuan bunyinya, apalagi ditepuk-tepuk kayak gini. Mungkin bagi sebagian orang itu gak nyaman, tapi bagi gua ya bodo amat lah. Helm-helm gua, ya enggak. Terus ada lecetnya juga di bagian sini, sering pemakaian kan. Dan yang unik dari helm ini, gua pernah kecelakaan 2018 pakai helm ini kan, tapi alhamdulillah gak pernah sampai kebentur. Waktu 2018 kepala gue gak kena aspal, gak nabrak apa-apa, cuma siku sama lutut dan bahu gue yang kena. Kalau helmnya gak kenapa-kenapa sih, karena gak kebentur sama sekali. Alhamdulillah. Itulah gunanya pakai helm sih sebenarnya, walaupun kebentur atau enggak ya pakai aja, apalagi ini kan perjalanan jauh. Nah
helm berikutnya nanti yang akan gue bahas itulah helm INKT1 warna merah. Ini masih di atas buffet, tapi nanti di video terpisah. Helm NHK GP1000 juga terpisah videonya. Jadi cukup sampai di sini dulu sesi reviewnya untuk helm NHK lagi GM New Impreza. Jadi cukup dulu sampai di sini sesi reviewnya. Nanti kalian tunggu aja untuk sesi tesnya, karena sekarang lagi hujan, gak bisa kemana-mana. Bensin gua juga ada sisa sedikit. Oke, see you. Ayo kita langsung jalan aja. Maaf ya kalau getar, kalau kameranya getar, maaf ya. Tutup kaca helm. Ini nggak tahu getarnya nanti di videonya terlihat jelas banget atau enggak. Yang jelas mau nggak mau kameranya harus pakai mode Ace penstabil gambar seperti biasanya. Selama ini gua kalau patokan untuk kedap suara atau enggak aslinya itu tergantung dari helmnya itu sendiri. Dari hal setidaknya gua masih bisa dengar suara motor gua sendiri. Kalaupun ada suara angin mungkin suaranya tidak begitu berisik lah. Untuk tingkat gelapnya ini dark visor cukup sih. Dan panas, dah silau-silau amat, masih oke lah. Mata setidaknya tidak terasa silau. Untung cuacanya cerah ya. Kita jalan santai aja, gak usah ngebut-ngebut. Di depan ada trek, cuman kalian gak bisa lihat, soalnya kameranya ada gua tempelin di apa namanya, speedo motor. Bisa dibilang ini pertama kalinya ngevlog, tapi kameranya ditempel di kaca speedo. Ada base mountnya yang gua tempelin di kaca speedonya. Yang hitam-hitam di bagian sini itu adalah mikrofon bekas earphone Samsung yang barusan gue beli. Gue udah bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek nanti di bawah sini ya, gambar thumbnailnya. Nanti linknya juga bisa gue kasih deh kayaknya di kolom deskripsi sekalian. Sekalian kan bisa ngetes kok noise-nya dari mic ini bagus atau enggak, bisa tereduksi dengan baik atau enggak. Terus dari helm ini sendiri untuk kekedapan suaranya oke lah. Karena dulu kalau gua biasanya suka ngebut dengan helm ini, setidaknya gua masih bisa dengar suara motor gua sendiri. Suara klakson gua masih bisa dengar. Kalau 80 ke atas baru terdengar suara anginnya. Ya untuk ventilasi gue gak tahu sih, gue gak begitu berasa karena biasanya kalau gue pakai ini helm, gue harus pakai penutup jaketnya dulu, topinya jaket dulu baru pakai helm. Karena dulu di kepala gue ini agak kebesaran sih, karena memang ukurannya L. Tapi nggak tahu deh kenapa sekarang malah bisa ngepres ya. Kayak
pas-pas gitu loh di kepala rasanya. Saking ngepresnya itu gue berasa jadi kayak apa namanya, berasa sempit. Masih mendingan nih, ini hari cuacanya cerah loh. Gak kayak waktu kalian lihat di video ini sesi review helmnya, masih apa namanya, cuacanya mendung dari pagi sampai siang, bahkan sempat hujan juga itu paginya. Memang agak lama sih hujannya, walau emang nggak begitu deras. Kita jalan santai aja guys. Ini aslinya noise-nya kalau udah ngebut pasti berasa banget sini. Oh iya, gue mau ngomongin soal motor yang gue tes waktu itu ya. Karena sebenarnya ada beberapa yang kelupaan sih dari motor itu. Pertama, kalau kalian misalnya belum terbiasa bawa motor yang nunduk, itu pasti capek guys. Capeknya mulai dari punggung tangan, terus ke lengan, sampai ke bahu. Dan punggung kalian juga itu pasti bakal kena. Cuman menurut pengakuan ownernya, teman gue, dia bilang motor dia fine-fine aja, kecuali tangan, kalau nggak salah tangan kirinya ada yang, atau tangan kanannya yang pegel, tangan yang satunya enggak, biasa-biasa aja. Cuma dia emang jarang pakai itu motor, paling mentok dia cuma pakai San Mori sekali-sekali. Itu makanya kilometernya waktu di video itu kalian bisa lihat 21.300-an lah di odometernya, karena emang motornya beda peruntukan sih, bukan untuk harian. Di video itu juga udah gua cantumin ralat untuk final gearnya, kalau nggak salah 1546 deh. Dan dia sendiri aja belum pernah nyoba motor itu sampai top speed, karena sepertinya motor itu walau emang cuma bermodalkan ganti gear, remap ECU sama ganti knalpot, dan udah pakai filter udara racing. Bukan filter udara racing sih kayaknya, tapi yang jelas dia udah ganti dengan part aftermarket. Jadi akselerasinya ketika dibejek itu udah berasa enteng sih. Terus sebelumnya dia juga pakai ECU BRT kalau nggak salah, yang Juken gitu. Cuman kelemahannya dia bilang itu settingannya suka terreset otomatis, suka balik sendiri settingannya. Jadi daripada repot-repot, mending ECU standarnya yang di remap. Ya udah, sampai sekarang dia masih pakai ECU remap, ECU orinya yang di remap. Gue masih bisa dengar suara motor gue nih sampai di kecepatan segini, 60 ke atas. Kalau kecepatan sampai 80 gimana? Kalian bisa nilai aja sendiri. Ini noise-nya di telinga gua kedengaran lo ya. Oh iya, lupa. Kalau soal harga, kan kemarin gua udah sempat bahas di sesi sebelumnya di video ini. Harganya dulu 300-an. Cuma pas gua cek di Shopee itu harganya sekitar 400-an deh. 300-400-an lah. Helm ini masih bisa kalian dapatkan di websitenya, itu masih ada dipajang. Terus di Shopee juga masih ada yang pajang, tapi kebanyakan warna-warna solid. Maksudnya warna solid itu warna polos. Ada hitam, ada black dove kayak yang gue pakai sekarang, putih, merah, biru, kurang tahu ada atau enggak ya, gue lupa soalnya. Nanti kalian bisa cek di e-commerce yang kalian biasanya pakai, entah itu di Lazada, di Shopee. Kalau gue kan biasanya pakai Shopee. Entah itu kalian cek di Tokopedia, itu masih ada tuh yang toko-toko helm di Shopee, di toko aplikasi e-commerce yang menjual helm GM New Impreza. Tapi sebaiknya menurut gua lebih baik datang ke toko offline sih. Maksudnya kayak kita datangi barang yang ready stock supaya kita bisa langsung cek barangnya, sekalian di fitting. Kalau cocok baru beli. Makanya sebenarnya gue lebih milih belinya itu selama barangnya masih tersedia di offline, ready stock.
Gue lebih pilih itu ketimbang beli online sebenarnya. Kecuali kalau emang bener barangnya udah nggak ada lagi di toko-toko di Palu, cari keliling-keliling nggak nemu-nemu juga, baru bener belinya online. Mau nggak mau kan, dengan konsekuensi kita bayar ongkir, kecuali kalau gratis ongkir sih. Kalau lari-lari jalan santai doang sih masih bisa kedengaran sih suara motor gua, suara filter udara motor gua sih utamanya di motor ini, yang sebenarnya gua buka dikit bagian atasnya supaya bisa jadi patokan sih. Kalah nih kalau suara motor gua antara gua pakai helm ini sama pakai helm NHK itu. Kalau pakai helm NHK itu suara motor gue itu jadi agak kurang jelas didengar. Kalau ini masih mendingan lah, walaupun suara angin juga terdengar cukup jelas ya, agak lumayan kenceng lah pokoknya. Sekarang jam berapa ya ini? Sekitar 10:30 kayaknya, tapi jamnya malah kepencet mode stopwatch. Cari tempat berhenti dulu deh kayaknya. Mumpung lagi di luar mau nyari ini sih, apa namanya, balaklava kalau ada di Wani atau di toko mana gitu. Kalau mau nyari di Tondo kejauhan guys. Berhenti sini aja dulu kali ya. Di bawah tapinya aja deh. Jadi kesimpulannya dari helm gua ini, kalau kalian mau nyari yang nggak terlalu mahal, maksudnya kayak kita bisa dapat double visor yang masih gampang pengoperasiannya, ventilasinya ada, walaupun gua merasa ventilasinya gak begitu berfungsi, masih terasa agak panas, tapi ya kembali ke preferensi kalian sih. Helmnya juga punya fitur safety dengan harga yang tidak begitu mahal. Helm ini masih gua rekomendasiin sih sebenarnya. Busanya juga masih enak, masih gak kayak helm lainnya. Biasanya kan ada yang katanya busanya setelah beberapa tahun pemakaian kempes, akhirnya kempes kan. Kalau kayak ini enggak, kalian lihat sendiri nih. Gua nggak tahu ini menurut kalian kempes apa enggak. Kalau gua sih enggak, karena helm ini gua pakai dari 2016 sampai 2019, udah lama banget sih makainya. Bayangkan dalam sehari di kampus itu keluarnya berapa kali kan, belum lagi dihitung PP pergi pulangnya kan pakai helm ini. Sebelum akhirnya pindah ke NHK GP 1000 itu, sedikit lebih besar sih helm itu daripada ini, karena ini sekarang udah ngepres guys di kepala gua. Ada sih ukurannya sedikit lebih kecil dari ini, tapi sesuaikan dengan lingkar kepala kalian. Makanya seperti yang gue bilang sebelumnya, kalian harus datang, lebih disarankan sih menurut gue datang ke toko offline yang ready stock, terus apa namanya, kalian fitting sendiri, pilih-pilih helm yang mana kalian suka. Kalau udah pas di kepala, nggak bikin sesak, nggak longgar-longgar, kalau ketiup angin, baru deh langsung bayar kan. Oh ya, untuk clear visornya sampai sekarang ini seperti yang gue bilang kemarin kan di sesi reviewnya, effortless banget, gak keras, gampang banget, gak kayak helm lain biasanya kan agak keras, tek 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 berapa step begitu kan. Tapi yang jelas walaupun ini emang effortless, tapi ini helm gak berasa kalau misalnya ketiup angin tiba-tiba jadi bergerak sendiri, keangkat ke atas, atau tiba-tiba turun sendiri. Ini masih ketahan loh, padahal memang effortless ini turun atau naikin visornya. Terus ada yang biasanya bilang, kayak pernah lihat tuh di YouTube, gue pernah cek sendiri, ini visornya suka gak mau turun atau macet atau udah rusak lah. Kalau ini masih berfungsi guys, jaraknya di sini itu 1 jari, panjangnya pas, gak nanggung, gelapnya juga oke lah kalau siang-siang begini. Sekarang udah jam berapa ini?
1051. Balik lagi ya, ini jaraknya masih bagus ya, pendek nih, 1 jari, cuman yang di hidung aja nih, dasar emang hidung gue yang tinggi sini, jadi berasa hampir mentok, tapi nggak apa-apa lah. Jadi bagaimana menurut kalian soal helm ini? Kalian bisa komen nanti di video ini. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Untuk review helm berikutnya nanti akan gue bikin lagi kontennya. Setelah selesai ini gue akan edit terus langsung upload di YouTube. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, tinggalkan komentar yang bijak, subscribe dan share jika kalian menganggap ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.